Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim wa qa'idil mujahidin nabiyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan insyaallah malam ini kita bisa bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu bil yumni alaina bil yumni wal iman was salama wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Ada seorang pemuda yang punya latar belakang kriminal yang luar biasa. Terjadi di zaman tabi'in. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang ke Damaskus, ibu kota Syria pada waktu itu, untuk bertemu syekh yang terkenal di zaman itu. Setelah melalui perjalanan panjang, maka pemuda itu bertemu dengan syekh yang dimaksud. Dia berkata, "Syekh, tolong jadikan aku murid. Aku siap untuk diperintah apa saja. Cuma aku tidak punya apa-apa kecuali numpang bersamamu, baik tidurnya, makannya, dan lain sebagainya." Kata syekhnya, "Baiklah, kalau kamu mau jadi murid saya, apa yang aku makan maka kamu juga makan. Apa yang aku minum kamu juga lakukan." Ternyata syekhnya ini orang yang zuhud sekali, sederhana luar biasa. Apa yang hari itu dimakan, dimakan. Apa hari itu tidak ada yang dimakan, dia diam, bahkan puasa. Setelah sekian tahun belajar, lama juga belajar, tiba pada saatnya syekh ini memang kekurangan makan. Maka dia berpuasa pada saat itu yang hanya sebutir kurma dan air putih. Buka dengan sebutir kurma air putih. Sahur dengan satu kurma dan air putih. Karena syekh ini sudah terbiasa untuk puasa berapa hari pun dia tahan. Banyak muridnya yang sebutir kurma dengan ketika syekhnya memberikan taklim seperti ini, majelis seperti ini, pemuda itu duduk di belakang sambil berpikir, saya ini apa yang bisa saya berikan kepada guru saya? Saya perhatikan selama ini guru saya makannya sederhana sekali, tidak ada makan yang istimewa. Bagaimana kalau saya berikan makanan yang menyenangkan hati guru saya? Dengan pikiran yang begitu, setan juga memasuki pikirannya. Maka dia kepikiran untuk mencari makan. Karena masjid di zaman itu masih dibatasi oleh tanah liat dan pelepah kurma. Dia sempat aja lompat di samping rumah di masjid itu. Dengan pikiran ada makanan yang didapatkan di rumah itu. Ternyata dia lihat ada 3 perempuan yang buka aurat lagi menyamak kulit.
Dia palingkan mukanya, bukan ini yang saya cari. Saya ingin cari makanan buat guru saya. Dia lompat ke rumah sebelah. Ternyata ada bau yang masakan yang harum, yang menyedapkan. Dia masuk, tidak ada orang. Dia masuk ke dapurnya, dibuka panci, ada 3 terong. Maka dimakanlah 1 terong itu. Bukan dia disantap punya hitamnya, dicicip bikin. Dia berpikir Allah tidak akan memusnahkan dan membinasakan hambanya yang berpuasa. Maka dia bahasa Inggrisnya itu dilepeh. Kalau bahasa etan itu apa? Kalau makanan di mulut kemudian dibuang itu apa namanya? Itu tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya bahasanya dilepeh. Dimakan, dibuang, dilepeh. Bukan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan itu dari perut. Kalau etam rambutnya apa? Koyak. Dari mulut. Indonesia ini masih banyak kurangnya. Akhirnya dia merasa muncul ketakwaannya. Kemudian dia kembali ke majelis gurunya. Begitu kembali ke masjid, ke majelis gurunya sudah tidak ada orang, ada perempuan bersama orang tua sepuh. Laki-laki pemuda itu langsung ajak ke belakang karena gurunya sedang berbincang-bincang dengan wanita dan lelaki sepuh. Tidak lama dipanggil oleh gurunya. Sini kamu. Ini ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan masa iddahnya sudah selesai. Masa iddahnya perempuan itu kan baik ditinggal mati atau dicerai itu arba'atun asyra, 4 bulan 10 hari. Ternyata Bapak Ibu sekalian, penelitian kenapa perempuan itu harus menunggu 4 bulan 10 hari. Karena kalau tidak 4 bulan 10 hari itu perempuan belum bersih dari sisa-sisa suaminya. Makanya Islam luar biasa. 4 bulan 10 hari itu perempuan itu bersih dari sisa-sisa suaminya, kira-kira gitu. Tidak ada bibit-bibit benih dari suaminya kecuali bersih. Makanya masa iddah perempuan yang meninggal itu ditinggal mati suaminya atau dia cerai 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, melahirkan baru masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu. Boleh dia berhias, boleh dia dipinang. Kata syekhnya, ini ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya selesai. Mau kamu saya kawinkan dengan ini. Kata pemuda ini, saya ini posisinya apa? Tidak punya apa-apa. Numpang makan umpat kita, makan umpat kita. Sudahlah, terima aja, kata syekhnya. Karena saya nyuruh maka diterima, dinikahkan pada waktu itu. Selesai. Akhirnya pemuda ini dibawa pulang oleh istrinya. Karena ini istri Musa, kamu jangan tinggal di masjid lagi, pulang. Rupanya dibawa pulang sama istrinya. Terus dia lewat rumah yang tadi dipanjat itu. Mudah-mudahan tidak masuk sini. Ternyata memang lewat rumah yang pertama dilewati. Ternyata masuk di rumah yang kedua. Ya Allah, ini rumah yang tadi terongnya saya lepeh tadi ini. Ya saya sempat gemetar pemuda ini. Kata istrinya yang sudah baru dinikahi, saya dengar kamu tadi lapar ya. Sebentar saya ambilkan makanan. Begitu dibuka pancinya, terongnya kok sudah ada yang gigit gitu. Teriak ini, siapa yang mencuri terong saya? Terus suaminya ngaku, saya tadi masuk rumahmu. Saya lapar dan diceritakan.
kemudian saya ingat kepada Allah, takut kepada Allah, itu masih ada sisanya, itu masih ada anunya itu, lepehannya masih ada. Kata istrinya, demi Allah, bukan saja terongnya, bukan saja pancinya, tapi yang milik terong pancinya sekarang jadi milikmu, jadi istrinya. Jamaah rahimakumullah, pelajaran ini adalah pelajaran tentang menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diganti dengan berbagai macam kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir ketika kita melakukan ketaatan, menghindari kemaksiatan, menghindari kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, justru Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Mayyamal sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, walahul jannah, dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran surga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah rahimakumullah, ini sebentar lagi, malam ini kita insya Allah masuk di bulan yang semuanya isinya takwa. Semuanya takwa. Kita menjaga diri kita, menahan diri kita dari makan dan minum, itu karena Allah, itulah takwa. Kita bersemangat untuk datang ke masjid, untuk berzikir, untuk menunaikan ibadah sholat, itu adalah takwa. Kita mengkondisikan diri kita dari hal-hal yang merusak ibadah kita, itulah adalah takwa. Kita jaga diri kita dari seluruh kebaikan di bulan suci Ramadan ini, semuanya itu adalah takwa. La'allakum tattaqun, supaya kita diberi ganjaran oleh Allah dengan predikat takwa. Rasulullah jamaah rahimahullah disebutkan dalam riwayat khusus bulan suci Ramadan itu lembutnya luar biasa, mengalahkan lembutnya angin, kata para sahabat. Dermawannya luar biasa Rasulullah. Santunnya luar biasa. Walaupun Rasulullah sudah terkenal lembut, terkenal santun, terkenal punya budi pekerti, tapi khusus bulan suci Ramadan itu melebihi lembutnya angin yang berhembus ketika memasuki bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasulullah, kalau ada yang mengajak etam itu kelahi, ya, bejanggur di bulan, jangan diladen. Termasuk kata-kata di bulan suci Ramadan ini harus apa namanya, siap-siap untuk diredam. Ini yang jadi persoalan. Mungkin kalau kita di rumah itu agak mungkin kalau di luar kita masih bisa, atau sebaliknya. Tapi di rumah kadang-kadang tidak terkontrol karena tidak ada orang lain. Dengan istri tidak terkontrol, dengan anak tidak terkontrol. Padahal ini bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu jamaah rahimakumullah, bukan sekedar puasanya saja yang Allah turunkan ampunan di dalamnya. Malamnya juga Allah turunkan ampunannya. Karena ada dua hadis yang redaksinya sama, kecuali satunya Qiyamul Ramadan, satunya Siyamul Ramadan. Bahasanya satunya Qiyam, satunya Siyam. Tapi semua awalnya, ujungnya sama kalimatnya. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, tadi man shoma, sekarang man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Ma itu maknanya semua apa saja yang berkaitan dengan perilaku kriminal kita. Ya. Pasal 363, 365 misalnya. 363 itu pencurian, 365 itu pembunuhan. Mantan jaksa gini-gini. Itu semua mata qaddama dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak punya catatan dalam kehidupan yang lalu? Ada semua. Ada jamaah rahimahullah. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai halus sudah dijaga oleh Allah Subhanahu. Mulai dalam perut, mulai dipelehkan ibu dan bapak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai belum lahir ibunya itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada jaminan untuk itu. Tetapi Allah bukakan pintu taubatnya, pintu ampunannya di bulan suci Ramadan. Mata qaddam, semua apa dulu yang jadi catatan kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh pesimis dengan kehidupan yang lalu. Sekarang memandang ke depan itu optimis bahwa kita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu malam ketika malam kita negakkan malam-malam. Qiyam itu artinya berdiri di malam Ramadan. Apa maknanya berdiri itu? Bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa iktikaf. Itu malam. Itu semua isinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin. Ada malaikat yang menyerukan dan Allah akan mengampuni setiap hambanya setiap malam. Dibebaskan dari api neraka. Kalau etang itu sama-sama malam ini seluruh jamaah Al-Ansor khusus Kutai Kartanegara hari ini jatahnya Al-Ansor diampuni semua. Bahagia jamaah orang. Itu yang kita harapkan. Jangan disia-siakan. Karena dari nilai itulah kemudian Allah berikan ganjaran kebaikan kepada kita. Dari itulah kemudian kita tidak menduga. Ternyata dari ketaatan kita tidak langsung diberikan kepada kita. Ternyata disampaikan ke ibu kita. Diberikan kepada kita. Kelebihannya itu diberikan ibu kita. Kalau kita ibaratkan menumpahkan air putih di gelas yang hitam yang kotor, keluar galanya itu air hitam itu keluar, diganti terus dengan air putih, sementara air putih itu berlebih banyak berlumber. Itu yang mengalir untuk orang tua kita yang barangkali ketaatannya ibadahnya tidak seperti kita karena keterbatasan pengetahuan. Orang tua hitam itu kan ikhlas maha, ibadah itu seadanya, bacaannya seianya, setahunya maha. Puasa juga tegak itu. Tapi kita yang sudah paham punya ilmunya, ternyata diberikan kelimpahan oleh Allah banyak, tidak cukup. Untuk kita sudah cukup orang tua kita. Orang tua kita kan tidak 1, 2 untuk bapak kita. Kata Rasulullah, seorang syahid itu bisa memberikan 70 syafaat kepada keluarganya. Syafaat itu voucher. Kalau dulu kita mau nonton bioskop itu ada voucher, dibagi ke karcis tapi masuk tidak bayar. Kita punya pilihan 70 keluarga yang kita beri bisa voucher untuk masuk surga. Tinggal etam pilih. Bapak, kertua, dipilih 70 banyak, masih ada lebihnya. Apalagi kalau keluarga kita termasuk ahli ibadah, tidak perlu minta voucher, kita cukup menyelamatkan dirinya karena amalnya sudah cukup. Itu bagian dari kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir ini capeknya buat kita, ngantuknya buat kita, lelahnya buat kita.
Laparnya buat kita, tidak boleh berpikir itu. Karena ternyata bisa jajak diberikan kepada keluarga kita. Oh, istri kita yang harus diberi voucher. Anak kita, mantu kita, cucu kita. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus lebih banyak dioptimalkan ibadah, khususnya masuk di bulan suci Ramadan. Sekali khusus masuk di bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah masuk Ramadan. Tidak semua orang bisa ketemu dengan Ramadan. Tidak bisa sebentar. Kita mudah-mudahan ini diberikan waktu luang, waktu kehan, waktu sempat oleh Allah untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Apa hari ini ada bekode off? Padahal hari terakhir ya, Jumat off lagi, empai malah off lagi ya. Sponsor beda sponsor. Jarum tidak ada jarum. Bentul tidak ada sponsornya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, kelapangan kita, kita walaupun tidak disebutkan secara ikhlas memaafkan saudara-saudara kita, khususnya para jamaah Masjid Al-Aqsa. Doa yang baik itu doa yang orang yang tidak tahu kita doakan. Nah, itu yang luar biasa. Karena kita sering mendoakan orang itu karena diinstruksikan. Ada instruksi baru berdoa. Etam doakan sakit misalnya, itu instruksi. Kadang-kadang juga tidak dilaksanakan. Yang bagus itu berdoa tapi tidak diinstruksikan. Dengar spontan doakan. Kawan etam sakit, blok C nomor A, doakan saja. Kalau makan namanya disebutkan supaya kenal. Kalau enggak ya fulan saja, si fulan atau fulan. Hari ini kita mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dan Islam untuk bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa optimal melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, baik puasa maupun qiyam Ramadan, malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hamba yang takwa, sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dengan amal bekal takwa yang banyak, yang itu menyelamatkan kita, termasuk menyelamatkan keluarga kita. Aqulu wa lihadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam.